Legenda mistis Buyut Ki Gempar di Gunung Kampung Saga. Di sebuah gunung sunyi, berdiri Kampung Saga, kampung kecil yang menyimpan kisah tua tentang seorang leluhur sakti bernama Buyut Ki Gempar. Lilin 2 asal-usul Buyut Ki Gempar. Dahulu kala, Ki Gempar adalah seorang tokoh spiritual sekaligus pendekar sakti pada masa kesultanan. Ia dikenal sebagai penjaga pusaka kerajaan dan penasehat para bangsawan. Ilmunya begitu tinggi, hingga ia mampu menundukkan hewan buas, menutup jalan gaib, dan mengikat hodam-hodam yang kelak menjadi penjaga Kampung Saga. Menjelang wafatnya, Ki Gempar berpesan, jagalah tanah ini dengan doa dan adat. Bila kalian mengabaikan, maka murka akan turun bersama penjaga gaib yang kutinggalkan. Setelah ia mangkat, jasadnya dimakamkan di atas gunung. Makamnya sederhana, dipagari batu bata merah, namun aura kewibawaan terpancar kuat. Di sekitar makam, berdiri 2 pohon melinjau tua yang akarnya menjuntai panjang, seakan meraih siapapun yang lewat. Di belakangnya menjulang pohon beringin besar, yang dipercaya menyimpan pusaka-pusaka peninggalan kesultanan, keris, tombak, dan gaman gaib yang hanya muncul pada waktu tertentu. Makam itu dijaga oleh macan kumbang hitam sebesar kerbau, mata merah menyala, tak kasat mata bagi orang biasa. Sementara Kampung Saga sendiri dijaga sosok kuda setengah manusia, wujud kakek tua bersorban putih, berambut panjang, yang diyakini sebagai hodam utama peninggalan Buyut Ki Gempar. Setahun sekali, warga Kampung Saga selalu melakukan ritual. Mereka menyembelih 2 ekor kambing di area makam, dimasak bersama-sama di bawah pohon melinjau dan beringin, lalu dimakan bersama. Bagi warga, ini adalah penghormatan sekaligus syarat keselamatan agar Buyut Ki Gempar terus menjaga mereka. Tak seorang pun berani meninggalkan tradisi ini. Sebab sejarah telah membuktikan, siapa saja yang menolak atau meremehkan akan berhadapan langsung dengan kutukan Buyut Ki Gempar. Beberapa tahun lalu, seorang pria kikir menolak menyumbang untuk tradisi kambing. Ia berkata lantang, untuk apa kasih kambing ke kuburan? Itu cuma buang-buang uang. Malam itu juga, rumahnya diselimuti hawa dingin. Angin menjerit, anjing kampung menggonggong, lalu tiba-tiba terdiam. Dari luar terdengar geraman berat. Tanah bergetar. Saat pria itu mengintip, tampak macan kumbang hitam berdiri di pekarangan, mata merah menyala. Nafasnya mengembus bagai asap hitam pekat. Belum sempat ia berlari, terdengar derap kaki kuda. Muncul sosok kakek tua setengah kuda, setengah manusia, bersorban putih dengan rambut panjang terurai. Sorot matanya tajam menusuk. Dengan suara berat ia berucap, "Engkau berani melawan warisan Buyut Ki Gempar, terimalah akibatnya." Sekejap tubuh pria itu terjatuh kaku. Esok paginya, warga menemukannya pucat pasi, dengan bekas cakaran di tubuhnya. Sejak hari itu, ia tak pernah lagi menolak, dan menjadi orang pertama yang hadir setiap kali tradisi dilakukan. Hingga kini, kisah Buyut Ki Gempar tetap hidup di Kampung Saga Desa Binangun, Kecamatan Waringin Kurung, Kabupaten Es Hairang, Banten. Warga percaya, selama tradisi dijaga, kampung akan tentram. Namun bila ada yang berani melawan, maka macan kumbang dan penunggang kuda bersorban putih akan menampakkan diri, sebagai pengingat bahwa arwah Buyut Ki Gempar masih mengawasi dari atas gunung. Cerita selanjutnya. Remaja laki-laki biasanya mandi atau memancing ikan di tepian, sementara gadis-gadis cantik datang mencuci pakaian, tertawa bersama, atau sekadar bermain air. Suasana itu sering membuat orang luar yang berkunjung terpesona, karena alami dan jarang ditemukan di kota. Remaja Kampung Saga terkenal ramah dan masih memegang adat. Gadis-gadisnya cantik dengan cara yang sederhana, rambut hitam panjang tergerai, kulit bersih karena sering mandi di sungai pegunungan, dan tutur kata yang lembut. Ketika ada pesta kampung atau tradisi di makam Buyut Ki Gempar, para pemuda dan gadis-gadis ini berkumpul bersama, memasak, menata makanan, dan makan rame-rame. Dari situlah, orang luar yang datang ke Kampung Saga sering merasa kagum, bukan hanya karena cerita mistis Buyut Ki Gempar, tapi juga karena hangatnya kehidupan remaja di kampung. Banyak pemuda dari kampung lain diam-diam datang hanya untuk melihat suasana itu. Ada yang pura-pura ikut mandi di sungai, ada pula yang pura-pura ikut membantu warga. Semua demi bisa sekilas melihat gadis-gadis cantik Saga yang terkenal ramah namun tertutup. Maka, keunikan Kampung Saga ada pada 2 sisi. Di satu sisi, ada kekuatan mistis Buyut Ki Gempar yang dipercaya menjaga kampung dengan macan kumbang dan penunggang kuda putih. Di sisi lain, ada kehidupan remaja dan gadis-gadis cantik yang penuh keceriaan di hutan dan sungai. Kombinasi itulah yang membuat orang luar selalu penasaran. Kampung Saga seolah menyimpan rahasia. Di balik aura mistis leluhur, ada kehidupan sehari-hari yang hangat, alami, dan memikat.
Cukup sekian dan terima saya apa adanya. Jangan lupa belikan rokok dan kopi hitamnya, supaya Oblong Petong tambah semangat lagi untuk membuat cerita mistis yang selanjutnya. Terima kasih.